Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 7 Cyber Squad ingin menjelaskan tentang bisnis psychology framework. Yang pertama ada strategic direction capital. Jadi itu mengacu pada modal strategis yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menentukan arah tujuan dan strategi jangka panjangnya. Di sini tuh ada 4 bagian. Yang pertama filosofi dan value. Filosofi sendiri itu merupakan dasar dari visi dan misinya perusahaan serta sumber inspirasi untuk semua semua aktivitas. Kalau value ini merujuk pada nilai-nilai dasar yang mendasari arah strategis suatu organisasi. Nah, ini itu mencakup prinsip, etika, dan keyakinan yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada visi dan misi. Visi adalah gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui seluruh aktivitasnya. Ya, dan misi adalah inti dan jiwa dari organisasi yang mencerminkan ideologi dan peran yang diyakini. Ini tuh kayak menjelaskan alasan pendirian organisasi dan komitmennya yang memberikan makna dan tujuan. Yang ketiga ada bisnis objektif dan target. Bisnis objektif sendiri itu merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu bisnis. Kalau target itu hasil spesifik yang terukur yang ingin dicapai dalam jangka jangka waktu tertentu. Dan hubungannya antara bisnis objektif dan target itu adalah jadi target itu merupakan bagian dari tahapan untuk mencapai si bisnis objektifnya ini gitu. Jadi kayak si target itu membantu untuk memecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah yang konkret. Yang terakhir ada strategic intent ini em, keinginan keinginan kuat untuk mencapai kemenangan dan kualitas unggul. Intensi strategis itu mencakup beberapa unsur. Yang pertama, ia memunculkan semangat untuk selalu menang, dan yang kedua, intensinya ini harus bersifat jangka jangka panjang yang mempengaruhi kerja dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada organization capital. Di sini tuh kita ngomongin gimana sih organisasi itu bisa beradaptasi dengan baik dalam perubahan di lingkungan. Nah, di organizational kapital ini dia berbicara tentang leadership dan manajemen style yang dimana dilihat bagaimana sih cara pemimpin memimpin perusahaan atau organisasi serta bagaimana gaya dari kepemimpinan si pemimpin ini memperlakukan karyawannya. Nah, manajemen style yang baik itu digambarkan pada strategi kepemimpinan dalam mencapai visi dan misi dari perusahaan atau organisasi. Selanjutnya itu ada organizational culture di mana ini tuh budaya organisasi yang dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan norma yang mendasari perilaku dan interaksi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, budaya ini juga mencakup dari cara-cara kita berpikir, bertindak, dan berkomunikasi yang telah diterima dan diinternalisasikan oleh anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur dan manajemen teknologi, di mana konsep dari ini tuh merujuk pada cara-cara gimana kita menggunakan dan atau membangun serta mengelola infrastruktur teknologi yang mendukung operasional dan strategi dari bisnis. Nah, keberhasilan dari sebuah bisnis atau perusahaan di era modern ini pasti sangat bergantung pada teknologi dan informasi yang ada. Dan teknologi yang tepat dan manajemen yang efektif itu dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing dari perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada knowledge and informational management, di mana hal ini tuh berfokus pada bagaimana perusahaan atau organisasi itu mengelola serta memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk mendukung keputusan dan strategi dari bisnis atau organisasi. Next. Nah, jadi selanjutnya itu ada human capital. Jadi si human capital itu tuh bakal fokus pada si bagaimana orang-orang di dalam suatu organisasi itu bakal mempengaruhi kesuksesan dalam bisnis. Jadi human capital itu ada 4. Yang pertama tuh ada individual competence atau kompetensi individu. Jadi si ini tuh merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Jadi setiap orang di dalam perusahaan itu membawa nilai tertentu nih berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan keahliannya. Terus yang kedua itu ada tim kompetens atau kompetensi tim. Jadi ini tuh lebih menekankan pada bagaimana sekelompok individu bekerjasama. Jadi kompetensi ini tuh melibatkan kemampuan anggota tim untuk berkolaborasi, berbagi
ide, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Jadi, tim yang solid itu dapat meningkatkan produktivitas atau inovasi. Lalu yang ketiga itu ada organization competence atau kompetensi organisasi. Jadi ini tuh merujuk pada kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam mengelola proses, struktur, dan budaya kerjanya agar tujuan bisnis itu bisa tercapai. Misalnya nih, sebuah perusahaan yang punya sistem manajemen yang lebih baik dan lebih efisien itu pasti dalam mengalokasikan sumber dayanya. Terus yang terakhir itu ada social environmental competence atau kompetensi sosial dan lingkungan. Jadi ini tuh melibatkan bagaimana organisasi dan individunya itu memahami serta bertindak sesuai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ini tuh termasuk kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, hukum atau lingkungan. Jadi contohnya itu nih, perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungannya bisa menjaga reputasi dan menarik pelanggan yang peduli dengan isu-isu berkelanjutan. Selanjutnya ada productivity sama psychological well-being. Jadi kalau misalnya perusahaan melakukan strategi direction-nya terpenuhi, organization-nya terpenuhi, human capital-nya terpenuhi, maka produktivitas mereka meningkat dengan karyawan yang lebih bahagia dan sehat secara mental. Mereka bekerja dengan lebih fokus, sedikit stres, dan mampu mencapai target kerja yang lebih cepat. Kemudian ada psychological well-being. Untuk menjaga kesehatan psikologis karyawan, perusahaan memperkenalkan program kesehatan mental di tempat kerja, seperti menyediakan sesi konseling gratis, waktu fleksibel, dan lingkungan kerja yang mendukung. Karyawan yang merasa didukung secara emosional dan mental lebih produktif dan akan jarang namanya absen. Selanjutnya ada external forces, faktor eksternal yang mungkin merupakan faktor perubahan ekonomi, sosial, politik, ataupun global yang mempengaruhi hasil bisnis itu sendiri. Misalnya dengan mencari pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya ada bisnis result, hasil dari bisnis yang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan aspek lainnya seperti produktivitas dan kesejahteraan psikologis pada karyawannya itu sendiri. Seperti meningkatkan penjualan dan efisien operasional. Perusahaan juga lebih kompetitif karena mampu menyesuaikan diri dengan kekuatan eksternal yang ada. Terus selanjutnya ada sustainable business excellence and happiness, keberhasilan dan kebahagiaan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan akhir dari modal ini kan untuk mencapai keberlangsungan dan kesuksesan bisnis yang disertai dengan kebahagiaan, baik dari segi karyawan maupun organisasi secara keseluruhan. Terus kesuksesan bisnis juga tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan karyawan dan berlanjut jangka panjang tentunya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.